Coba bayangkan, di atas hamparan gurun yang membara, sebuah kekaisaran agung tengah menarik napas terakhirnya. Istana-istana yang dulu berkilauan sekarang tampak retak, dan para dewanya seakan membisu. Tapi, jauh di utara sana, di antara puncak-puncak gunung yang dingin dan terjal, angin mulai berbisik. Bisikan tentang sebuah kekuatan baru, sebuah badai yang sedang berkumpul, yang siap turun untuk menulis ulang takdir dunia. Nah, inilah panggung cerita kita. Timur dekat kuno, sebuah dunia yang dibangun di atas pasir, sungai, dan, ya, darah. Di sini, kota-kota menjulang tinggi seolah menyentuh langit, dan nama para raja diukir di batu agar abadi. Tapi, di balik semua kemegahan ini, arus sejarah sedang berbalik arah. Sebuah era akan segera berakhir, dan, percayalah, akhir itu akan datang dengan guncangan yang hebat. Warisan Hammurabi yang agung, hukum-hukumnya yang terukir rapi, menara-menara Babilonia yang legendaris, semuanya kini berdiri di tepi jurang. Fondasi peradaban yang kelihatannya paling perkasa itu mulai rapuh. Digerogoti bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh kelemahan yang tumbuh dari dalam. Mari kita mulai perjalanan kita di selatan, di jantung Mesopotamia yang dulu pernah berdetak begitu kencang. Di sini, di tanah yang disuburkan oleh sungai Efrat, kita akan menjadi saksi senjakala dari sebuah dinasti yang memang ditakdirkan untuk runtuh. Setelah era keemasan Hammurabi, kekaisaran itu mulai menyusut seolah mengering di bawah matahari yang tanpa ampun. Tanah-tanah subur di selatan menjadi sunyi senyap, ditinggalkan. Kota-kota kuno Sumeria yang megah, ya, sekarang hanyalah kota hantu. Dan di atas tahta yang agung, duduklah raja-raja yang namanya bahkan tak diingat oleh sejarah. Mereka cuma bayangan pucat dari para pendahulu mereka, yang kekuasaannya kini tak lebih luas dari tembok kota mereka sendiri. Dan saat cahaya Babilonia mulai meredup, sebuah fajar baru yang brutal menyingsing di utara. Dari dataran tinggi Anatolia yang berbatu, tempat musim dingin begitu kejam, sebuah bangsa yang sekeras tanah mereka sedang mengumpulkan kekuatan. Badai itu kini punya nama. Lihatlah kontras yang luar biasa ini. Di selatan, peradaban sedang surut. Sementara di utara, suku-suku Indo-Eropa yang tadinya terpencar, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kekaisaran besar, kini mulai bersatu. Mereka tidak lagi saling berkelahi satu sama lain. Mereka mulai bermimpi tentang kekuasaan, menempa kerajaan dari batu dan ambisi yang membara. Mereka menyebut tanah air mereka Hatti. Bagi dunia, mereka adalah bangsa Hiti. Mereka ini pendatang baru yang haus akan pengetahuan. Mereka mengamati tetangga mereka yang lebih tua, bangsa Assyria, dan mempelajari rahasia tulisan, hukum, dan cara membangun negara. Tapi mereka tidak hanya meniru, oh tidak. Mereka menyempurnakannya, mengubah setiap pengetahuan yang mereka dapat menjadi senjata. Sekitar tahun 1790 SM, dari kerajaan-kerajaan kecil yang saling berperang itu, muncul satu sosok. Sosok yang apinya menyala lebih terang dan jauh lebih merusak daripada yang lain. Ambisinya akan menyatukan mereka semua dalam sebuah penaklukan berdarah. Namanya Anitas. Dia tidak membangun dengan diplomasi, tapi dengan pedang dan api. Setiap kota yang jatuh di bawah pasukannya menjadi batu bata bagi kerajaannya yang baru, disemen dengan darah dan rasa takut. Dialah arsitek pertama dari Kekaisaran Hiti. Ketika ia menaklukkan kota saingannya, Hattusa, ia tidak hanya menghancurkannya. Ia meratakannya dengan tanah, menaburkan ilalang sebagai simbol kemandulan abadi, dan meneriakkan kutukan kepada para dewa. Sebuah kutukan yang kelak akan menghantui dinastinya sendiri. Sebuah ramalan gelap tentang pengkhianatan yang akan datang. Beberapa generasi pun berlalu. Seorang raja baru yang berani memutuskan untuk menentang kutukan Anitas. Ia membangun kembali Hattusa menjadi ibu kota yang megah. Ia memperluas kekaisaran hingga ke batas dunia yang dikenal. Namun, musuh terbesarnya bukanlah tentara asing, melainkan darah dagingnya sendiri yang mengalir di dalam istananya. Di medan perang, Hattusilis pertama adalah seekor singa, tak terkalahkan. Ia menaklukkan kerajaan demi kerajaan, membawa pulang harta rampasan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi di balik tembok istananya yang aman, di antara keluarganya sendiri, ia hanyalah seorang pria tua yang dikhianati. Di ranjang kematiannya, suaranya bukan lagi perintah seorang raja, melainkan bisikan pedih seorang ayah yang hatinya hancur. Dia tidak lagi bicara tentang kemenangan, tapi tentang pengkhianatan dari anak-anak dan keponakannya sendiri, yang telah bersekongkol untuk merebut tahtanya saat ia sekarat. Dengan sisa napas terakhirnya, ia melakukan satu pertaruhan terakhir yang terasa putus asa. Ia menolak semua pengkhianat dan menyerahkan nasib seluruh kekaisaran ke tangan cucunya yang masih sangat kecil, Murshilis. Bayangkan, seorang anak laki-laki kini memegang warisan yang dibangun dengan darah dan air mata.
Mursilis pertama tumbuh menjadi cerminan kakeknya, ambisius, berani, dan mungkin sedikit gila. Dengan tahta yang diwarisinya, ia menatap jauh ke selatan, ke arah hadiah terbesar di dunia saat itu, Babilonia. Itu terdengar mustahil, sebuah kampanye militer yang seharusnya gagal total. Pasukan Hiti harus berbaris ratusan mil, melintasi gurun dan kerajaan musuh, langsung menuju jantung peradaban itu sendiri. Seluruh dunia seakan menahan napas. Dan yang mustahil pun terjadi. Mursilis dan pasukannya menerobos masuk ke kota abadi itu. Mereka menjarahnya, menangkap rajanya, dan dalam satu serangan dahsyat memadamkan api dinasti Hammurabi untuk selamanya. Dunia telah berubah hanya dalam satu malam. Mursilis, sang penakluk Babilonia, kembali ke Hattusa sebagai pahlawan terbesar yang pernah hidup. Tapi, kutukan Anitas belum selesai. Bahaya terbesar tidak ia temukan di medan perang, melainkan di dalam keheningan istananya sendiri. Ia tidak disambut dengan hormat, tapi dengan sebilah belati. Di puncak kejayaannya, sang pahlawan dibunuh, bukan oleh musuh, tapi oleh Hantili, kakak iparnya sendiri, orang yang seharusnya melindunginya. Sebuah pengkhianatan yang seolah membuka gerbang neraka di dalam istana. Pembunuhan Mursilis memulai sebuah wabah yang mengerikan. Tahta Hiti kini tidak lagi diwariskan, tetapi direbut dengan darah. Kakak ipar membunuh raja, pejabat istana membunuh ahli waris, bahkan anak membunuh ayahnya sendiri. Istana Hattusa menjadi panggung paling mematikan di dunia. Sebuah permainan tahta di mana setiap orang adalah pembunuh atau korban berikutnya. Tembok besar yang mengelilingi Hattusa memiliki ketebalan 8 meter. 8 meter! Tembok itu dibangun untuk menahan serangan pasukan manapun di muka bumi. Sebuah benteng yang sepertinya tak bisa ditembus dari luar. Dan inilah ironi terakhir yang paling mengerikan. Bangsa Hiti adalah penakluk yang tak tertandingi. Mereka bisa menghancurkan kekaisaran tertua di dunia. Tapi, mereka tidak pernah bisa mengalahkan musuh yang paling berbahaya. Racun di dalam darah mereka sendiri, ambisi yang membakar di dalam tembok mereka sendiri. Ternyata, mahkota itu sendiri adalah kutukan terbesar mereka.